Bagaimana kelompok 2? Tadi pertanyaan dari Dimas itu berkenaan dengan rumus ini ya Dimas ya. F sama dengan KF kali YF kali A. Benar kah? Iya, Bu. Nah, Lalu untuk KF-nya ya yang di tabel setelah ini. di tabel deh kata Dimas. Kelompok 2 ada tabel untuk KF kah? Oke ini. Ini silakan dijawab pertanyaan dari Dimas kelompok 2. Halo kelompok 2 bagaimana Dek?
Oke, Dek. Dimas, pertanyaannya bisa diulang, Dek? Ibu. Jadi pertanyaan saya itu yang untuk part shape, simple shape no flash kan KF-nya rentang 3 sampai 5 ya. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Terus cara tahu dapat 3, kayak misal di antara 3 sampai 5 itu gimana? Atau kita bebas milih aja gitu? Oh, untuk yang simple shape no flash ya. Jadi simple shape no flash itu kita bisa asumsikan sendiri. Jadi kita mau kasih nilai 3 atau 5 itu boleh. Jadi tergantung dari kondisi. Apakah di situ nanti perhitungannya itu menghendaki dia harus kayak angka keamanan gitu. Jadi semakin besar itu maka kan nanti hasil dari perhitungan gaya kan semakin besar ya. Itu nanti tapi dia akan lebih aman begitu. Tapi terkadang kita nggak bisa memaksimalkan nilai itu karena kondisi di mesinnya gitu ya. Kalau simple shape, maksudnya simple shape itu kalau dia shape-nya cuma silinder ataukah dia cuma square yang tidak banyak ornamen-ornamen di bentuknya itu kita bisa ke 3. Tapi kalau ada dia masih atau kalau simple shape tapi dia seperti sudah ada mungkin cekungannya yang dalam, terus tetap silinder tapi dia cekungan yang ujungnya juga agak dalam, terus kemudian ada beberapa ornamen yang harus itu kita bisa tinggikan nilainya. Jadi tergantung dari bentuknya. Jadi dia sudah ada rentannya gitu. Dan untuk penelitian biasanya kalau sudah ditentukan 3 sampai 5 itu biasanya kita bisa menentukan yang mana aja. Baik Bu, terima kasih sangat menjawab. Ya, mungkin kelompok 2 bisa ditutup dulu deh presentasinya, nanti akan saya tambahkan materinya. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila terkurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kan cuma masuk ke fundamental accounting ya, jadi dasar-dasar dari proses pembentukan. Jadi sebelumnya kita sudah masuk ke proses mesinan. Pemesinan itu kan proses di mana kita membuat barang dengan cara memakan sekian part atau sekian material dari benda tersebut ya untuk menjadi sebuah data. Nah, kalau di forming ini
nanti kita akan mengubah bentuk saja tanpa mengurangi materialnya. Jadi kalaupun kurangi itu pasti biasanya adalah size-nya ujung yang kurang rata saja. Jadi tidak ada mayoritas material yang kita gunakan 90% adalah merupakan produksi. Jadi volumenya sama nantinya. Nah di sini dalam metaforming ini nanti akan terjadi deformasi plastis yang pastinya untuk mengubah bentuk dari mineral atau benda tersebut. Jadi namanya metaforming, maka yang kita bahas ini nanti adalah materialnya adalah metal, bukan plastis atau bukan apa namanya kayu gitu ya. Jadi semuanya adalah metal. Dibuat dari steel, aluminium, brass, copper, dan sebagainya. The tool usually called the guy and exercise is the yield strength of the metal. Jadi sebelum mungkin teman-teman masih ingat dari pelajaran metallurgi, metal satu dua paham apa ya. Jadi ada yang namanya area plastic deformation. Di mana plastic deformation itu adalah perubahan plastis, ya, jadi tekanan yang diberikan proses yang diberikan pada material itu sudah melebihi yield strength-nya. Kalau kita tahu bahwa yield strength itu nanti kalau pada yield strength, benda itu nanti bisa kembali ke bentuk semula. Yang kalau kita apply stress more than yield strength atau exceed the yield strength, maka nanti akan material itu akan terdeformasi secara plastis. Jadi tidak akan mungkin atau dia akan berubah ke bentuk yang sudah diberikan. Kemudian stress to plastically deform the metal are usually compressive, ya. Jadi biasanya diberikan stressnya adalah stress tekan, kompres. Nah, di sini material properties yang diinginkan di metal forming itu adalah kita inginnya material properties yang memiliki yield strength rendah dan juga high ductility. Karena kalau yield strength-nya rendah, otomatis kita tekanan yang diperlukan tidak terlalu tinggi, gitu ya. Kemudian these properties are affected by temperature. Jadi kedua properties ini akan dipengaruhi oleh temperature, sehingga nanti ketika kita apply temperature dalam proses metal forming, baik itu forging, rolling, maupun extrusion dan drawing, maka nantinya akan pasti mengubah ductility, sifat ductility dan juga yield strength dari material tersebut. Kalau kita pakai panas, maka ductility-nya dia akan meningkat dan yield strength-nya akan lebih turun lagi. Ketika temperatur yang kita operasikan dalam proses itu mengalami kenaikan. Kemudian faktor yang lain yang dipertimbangkan adalah untuk strain rate dan friction. Kalau friction nanti berhubungan dengan lubrikasi, kalau strain rate ini tidak terpengaruh oleh temperature, tapi dia tekanan. Kita tahu bahwa di metal forming proses itu ada dua, ya, seperti yang saya katakan di awal kuliah, ada bulk deformation dan juga ada sheet metal working. Nah, untuk bulk deformation ini di mana proses deformasinya itu secara besar-besaran, secara masif yang kita praktekkan atau kita berikan kepada metal atau materialnya atau benda mesinnya. Kalau sheet metal working ini dia sifatnya adalah perubahan yang kecil, jadi biasanya itu untuk material tipis. Kurang lebih 6 mm. Jadi kalau sudah lebih dari 6 mm dia akan masuk ke bulk deformation. Dan nanti di bulk deformation ada rolling, forging, extrusion, dan drawing. Kemudian di sheet metal working nanti ada bending, drawing tip or cup drawing, ya ada sealing dan beberapa proses lainnya. Nah, dan hari ini teman kelompok 2 sudah menjelaskan mengenai forging. Bulk deformation process itu dia significant characterized by significant deformation and massive shape change. Jadi ya rupanya secara masif atau besar. Kemudian bulk refer to work parts with relatively low surface area to volume ratio. Jadi low surface area-nya itu kecil ya dibandingkan dengan
volume ratio-nya. Kemudian starting shape are usually simple geometry. Jadi biasanya untuk block deformation ini adalah kita membentuknya untuk simple geometry. Contohnya adalah untuk cylindrical billet atau rectangular untuk benda kerjanya. Jadi kita nanti kita akan pelajari ada rolling dan forging. Jadi forging sudah dijelaskan oleh teman kelompok 2 ya. Kemudian ada rolling. Kalau rolling itu adalah proses pembentukan yang memanfaatkan roll yang bertekanan. Kemudian ada extrusion, ada bar drawing. Jadi bedanya di extrusion dan bar drawing ini, kalau extrusion itu ke kanan kita letakkan di belakang benda kerja, jadi arahnya itu seperti ini ya. Jadi tekanan ada di belakang. Kalau drawing dia benda kerjanya ini ditarik ya. Jadi nanti di sini tuh ada penariknya yang bergerak ke arah saat tekanan. Kemudian sheet metal working merupakan forming and related operation performed on metal sheets ya, metal sheets, strips, and coil. Jadi materialnya itu lembaran logam ya, jadi dia dalam bentuk lembaran di mana nanti surface areanya itu tinggi ya dengan volume ratio. Jadi kalau bandingannya itu kan kalau sheet itu kan besar gini ya dengan tapi ketebalannya ini tipis. Nah, kalau fokus ini untuk ini adalah bagian surface areanya. Dengan volume yang sama mungkin kalau kita punya benda yang ketebalannya lebih besar, nah ini kita masukkan kalau di sini dia nanti kategori sebagai valve, ini adalah sheet. Jadi often called press working because this operation are performed on press ya. Jadi nanti dia kalau di surface area, untuk sheet metal working itu biasanya dia prosesnya adalah stamping dan juga menggunakan punch serta die, sama seperti proses forging juga ada punch dan die. Tapi di sini dia lebih ke proses stamping kayak stamp gitu ya, stempel. Jadi apa namanya kalau motong itu dia cuman sekali proses gitu. Nah, dia ada bending, ada deep drawing, kemudian ada sharing. Kalau bedanya dengan tadi, kalau di drawing yang tadi itu kan bar drawing, jadi dia biasanya untuk pembentukan wire ya, untuk pembentukan wire ataukah bar. Jadi biasanya materialnya itu adalah billet yang kita ingin diubah menjadi sebuah wire ataukah menjadi kita hanya ubah penampangnya yang awalnya dia billet itu adalah penampangnya square, kemudian kita ingin mengubahnya dengan penampang lingkaran. Nah, yang sebelumnya nanti yang sesudahnya mungkin di lingkaran ini akan dibentuk sebuah wire yang dikecilkan diameternya. Ini untuk yang drawing, proses drawing. Yang ini, yang block deformation. Nah, kalau yang drawing di sini nanti itu adalah deep drawing, jadi dia ingin kayak membentuk sheet metal working ini menjadi sebuah produk yang ada punch dan die-nya, kemudian dia secara tertutup seperti ini. Dan biasanya dia produknya itu berupa gelas ya, gelas mungkin teman-teman tahu, atau mangkok yang dari metal itu yang metal tipis itu. Yaitu kalau bending ini nanti lebih ke kayak forging tapi dia terbuka ya, open forging, yang di bending itu hanya ditekuk-tekuk biasa. Jadi ini produknya untuk bending itu untuk apa namanya siku ya, siku yang untuk penagak buku ataukah siku yang digunakan untuk ujung-ujung dari sebuah konstruksi. Terus kemudian ada sharing. Sharing ini adalah potong ya, dengan gaya geser gitu. Jadi memanfaatkan gaya geser. Jadi ada punch dan die di mana proses potongnya ini
itu melibatkan adanya gaya gesek antara metalnya dengan pansnya. Jadi kalau dia sudah gaya geseknya melebihi plastik shear ya, kayak shear atau kayak tekannya sudah melebihi plastik deformation dan melebihi ultimate strength-nya, pastikan dia akan putus. Nah, ini melibatkan gaya itu. Nah, untuk metal forming, jadi ada plastic region of stress strain curve is primary interest because material is plastic deform. Jadi kita menggunakan kurva stress strain pada plastic region untuk proses metal forming, di mana nanti ada persamaan ini di plastik ya. Jadi kan kalau di wilayah yield kan ada wilayah yield, ada wilayah plastis ya. Kalau itu kan persamaannya bukan seperti, ada yang ingat persamaan untuk yield strength di apa namanya, di grafik stress strain itu dia gimana persamaannya ini yield untuk di, kan ada, kalau teman-teman sebentar ini ada, oh ya ini kan wilayah yield ya, yang ini adalah wilayah plastis. Ini wilayah plastis. Nah, ini wilayah ini tadi kan persamaannya berlaku ke epsilon n. Nah, kalau yang di sini ini persamaannya gimana? Yang ingat? Ada yang ingat? Lupa. Ya, nanti silakan dicari lagi ya. Jangan dilupakan teman-teman. Itu dasar soalnya. Jadi curve-nya, untuk kurvanya, dia mengikuti true stress and true strain kurva. Nah, untuk flow stress juga dirumuskan dengan ini. Jadi flow stress itu value instant value yang atau nilai secara instan yang terdiri dari stress required to continue deforming the material. Jadi ini adalah stress yang diaplikasikan agar material itu dia berubah terus mengalir ya. Jadi terus apa intinya itu material itu kan diberikan tekanan begitu ya, tekanan. Kalau seumpama dia ditekan di wilayah ini, di wilayah pertama ini kan dia akan kembali lagi gitu ya, kembali lagi ke bentuk awalnya. Nah, kalau yang flow stress itu, kita itu inginnya benda itu ada di wilayah ini. Nah, ini average-nya, jadi dia average-nya dan ini adalah maksimum flow stress-nya. Jadi kalau kita kasih gaya yang di atas ini, wilayah ini, antara ini atau maksimumnya, maka material itu akan mengalir, istilahnya dia akan terdeformasi plastis mengikuti cetakannya atau dye-nya. Jadi dia akan membentuk bendanya. Ya, itu kita pakai di flow stress ini. Nah, flow stress ini jadi dia rumusnya adalah K epsilon pangkat N, di mana the yield strength as a function of strain. Kemudian ada rata-ratanya, jadi ada maksimumnya, ada rata-ratanya. Kalau rata bentuknya adalah yang seperti ini. Nah, ini grafik stress and strain grafik, gimana teman-teman pasti sudah pernah lihat ini sebelumnya ya di metal. Jadi ada wilayah ini kalau kita carbon steel, kalau stainless steel bentuknya batasan yieldnya ini kurang terlihat, tapi kalau carbon steel dia terlihat lekukannya ini, wilayah yang pembatas antara yield strength dan plastis. Nah, kalau semua stainless steel itu kita bisa, kalau dia di wilayahnya ini kurang terlihat, kita bisa menggunakan 0,2% offset ini garis lurus. Nah, ini nanti kita titiknya terlihat. Nah, ini kita tentukan sebagai
wilayah yield strength, batas yield strength-nya. Kemudian temperature in metal forming. Jadi sudah dari atas tadi kan sudah dijelaskan bahwa temperature itu mempengaruhi proses metal forming, di mana nanti ductility dan juga apa tadi, ductility sama sifat strength hardening-nya akan berubah berdasarkan temperature ya. Jadi nanti penggunaan temperature ini akan mempengaruhi metal forming. Nah, sehingga dalam proses metal forming itu kita akan bagi menjadi 3 proses yang berdasarkan temperaturnya. Jadi ada cold working, warm working, dan hot working. Untuk cold working, dia perform at room temperature or slightly above. Kemudian many cold forming process are involved in mass production operation. Jadi kalau mass production itu bisa sudah dikerjakan secara cold forming. Kemudian minimum or no machining usually required. Jadi kalau cold working itu biasanya tidak ada proses pemesinan tambahan karena di cold working itu biasanya produknya adalah yang dibuat sudah merupakan produk jadi atau near net shape or net shape process. Karena dalam cold working itu tidak akan terjadi oksidasi yang menyebabkan permukaan dari sebuah material itu menjadi rusak sehingga tidak ada proses lanjutannya. Jadi bisa dipakai gitu, habis dikerjakan itu bisa digunakan. Advantages-nya dia better accuracy, closer tolerance, kemudian better surface finish, strength hardening increase strength and hardness. Jadi adanya dalam cold forming nanti akan terjadi strength hardening atau pengerasan permukaan dari materialnya sehingga nanti meningkatkan hardness, kekuatan dan hardness-nya. Kemudian grain flow during deformation can cause disturbing direction properties in product. Jadi pergerakan atau perubahan dari microstructure atau grain structure-nya itu yang di dalam itu dapat menyebabkan arah yang baik gitu, jadi arah yang karena kan tidak ada pengaruh panas di situ ya, jadi memang murni karena tekanan itu sehingga kita bisa mengubah grain size-nya itu atau grain modelnya itu sesuai dengan kehendak kita. Kemudian no heating of work required, jadi nggak ada pemanasan, jelas ya karena cold forming. Tetapi disadvantages-nya itu kita membutuhkan higher force and power untuk proses pembentukan. Kemudian surface of starting work must be free of scale and dirt. Jadi sebelum proses kita harus menghilangkan kotoran dan juga hasil oxidasi yang ada di permukaan itu lama-lama. Jadi karena dia sifatnya ya net, jadi dia benar-benar akhir maka proses pembersihan dilakukan di proses ini. Kemudian dari PLCS handling limit dan forming dan done. In some case, metal must be melt before the transformation can be accomplished. Jadi karena ductility dan strength hardening limitation itu tadi, biasanya strength hardening itu yang terbentuk memang ini strength hardening tapi terlalu tinggi gitu. Nah, akhirnya kalau terlalu tinggi untuk produk dia harus diproses handling dulu sebelum dilakukan cold forming. Kemudian untuk warm working, jadi above room temperature but below recrystallization temperature. Jadi dia di atas room temperature tapi masih di bawah temperatur rekristalisasi dari materialnya. Jadi ibaratnya dia adalah sebesar 0,3 dari temperature melting point-nya. Advantage-nya lower force and power than in cold working, kemudian more intricate work geometries possible. Jadi karena ada panas yang dilibatkan, jadi agak ada slightly scale atau apa namanya geometris yang harus di apa ya. Jadi
dia masih possible untuk digunakan di shape yang harus sesuai toleransinya, tapi dibandingkan dengan coworking lebih bagus begitu. Kemudian need for annealing may be reduced or eliminated. Jadi penggunaan annealing akan bisa direduksi dengan proses coworking ini. Kemudian disadvantage-nya workpiece must be heated. Jadi workpiece-nya harus dipanaskan dulu. Kemudian untuk hot working, jadi hot working ini adalah recrystalline temperature or about half of melting point. Jadi di atas temperatur rekristalisi dan atau di sekitar 0,5 melting temperature-nya. Advantages of hot working, workpiece shape can be significantly altered, kemudian low force, power, and power required, ya karena dipanasin terlebih dahulu, jadi stresnya turun sehingga power yang kita butuhkan semakin turun, gitu ya. Metal that usually fracture in coworking can be hot formed. Jadi di coworking itu ada memang beberapa material yang tidak bisa dikerjakan dengan coworking karena kalau kita kerjakan dengan coworking dia akan pecah. Nah itu kita bisa pakai hot working. Kemudian strength properties of product are generally isotropic, no strengthening of parts occur from hardening. Kemudian in case when part is to be subsequently processed by cold forming. Kemudian disadvantage-nya jadi lower dimension accuracy karena pengaruh panas. Jadi dia material itu bisa mengembang ataukah menyusut ya. Jadi karena faktor panas itu kan material bisa mengembang dan menyusut akibat temperature. Di sini makanya kita agak susah untuk mengontrol dimensi. Kemudian higher total energy required. Karena kita di sini harus memanaskan materialnya itu meskipun power sama force-nya dia turun, tapi kalau kita hitung berdasarkan energi yang dibayarkan untuk pemanasan dan juga untuk proses force tadi itu untuk membangkitkan force, itu akibatnya dia high cost gitu, jadi dia malah lebih mahal jatuhnya meskipun powernya atau energi itu power atau stressnya yang dibutuhkan lebih rendah. Kemudian work surface oxidation akan terbentuk karena ada panas, nanti secara terbuka akan terjadi oksidasi membentuk scale atau karat. Kemudian shorter to life, jadi tool atau die-nya itu biasanya umurnya lebih pendek daripada yang woodworking karena dia ada panas tadi. Kemudian friction in metal forming, jadi friction atau gesek ya yang terjadi antara metal materialnya dengan die-nya itu ada friction yang terjadi di situ. Jadi di situ nanti akibat friction itu bisa menyebabkan aliran metal flow-nya itu menurun, kemudian force and power are increased dan tools wear faster. Jadi keausan tools-nya akan lebih cepat, force-nya meningkat dan juga pembentukan ya metal flow-nya itu akan menurun. Friction and tool wear are more severe in hot working. Jadi di hot working untuk proses untuk friction dan tool wear ini akan semakin besar change-nya. Kemudian di lubrication, jadi untuk meminimalisir adanya friction tadi di metal forming kita biasanya akan memberikan lubrication dalam prosesnya. Jadi ini untuk diaplikasikan pada interface antara tool dan metal benda kerjanya ya, tool sama benda kerjanya, sehingga nanti bisa mereduce harmful effect of friction. Jadi nanti bisa menurunkan efek yang disebabkan oleh friction. Jadi benefits-nya reduce sticking, force, power, to wear, kemudian better surface finish, dan juga remove heat from the tool. Jadi lubrication di sini seperti di proses pemasinan, jadi untuk gesek ya, jadi selain mengurangi panas, kalau di sini ada friksi juga kalau di proses pemasinan kan untuk menghilangkan geram, kemudian untuk pendinginan dan juga untuk memperlama umur dari pahat ya. Kalau untuk di metal forming
dia untuk mengurangi friction juga. Jadi untuk reduce sticking atau lengket. Jadi kalau selama kita punya proses forming ya cuma forging, kalau ada ini semua dia ada materialnya, ini ada punch-nya, ini die, ini materialnya. Kalau kita mau berikan tekan sini, nah nanti kadang-kadang materialnya ini dia kalau stick atau lengket akibat gaya gesekan antara toolnya sini, antara interface di sini, maka nanti bisa-bisa yang bagian bawah itu tetap karena dia frictionnya ya, karena dia stick lengket akibat frictionnya sangat besar, jadi bendanya itu enggak membentuk lebih rendah begini ya, kan kita inginnya dia dibentuk lebih pendek itu ya idealnya, tapi dia yang terjadi malah bisa bentuknya seperti ini. Jadi yang bawah ini tetap enggak melebar karena dia lengket yang sebelah sini. Consideration in choosing a lubricant, jadi konsiderasi yang kita gunakan apabila kita ingin memilih pelumas. Kemudian ada tipe forming prosesnya apa, kemudian hot working atau cold working, work materialnya apa, chemical reaction with tool and work metal itu kira-kira ada reaktif nggak tool atau worknya atau workpiece-nya. Kemudian kemudian pengaplikasiannya dan juga harga. Ini adalah faktor-faktor yang kita gunakan apabila kita ingin melakukan pemilihan aplikasi. Kemudian strain rate. Strain rate in forming is directly related to speed of deformation. Jadi ini rumus dari strain rate-nya. True strain rate untuk ini, V ini adalah kecepatan deformasi, H ini adalah ketinggian yang akan dilakukan proses forming. Jadi nilai dari strain rate itu tergantung dari work part geometry, bukan karena dia ada pengaruh dari H tadi, dan variation in strain rate in different region of the part. Jadi terkadang ini terjadi untuk benda atau material yang memiliki impurity di dalamnya. Jadi karena ada impurity, biasanya strain rate ini tidak rata di seluruh bagian materialnya. Strain rate can reach 1,000 per second or more for some metal forming operation. Efek dari strain rate on flow stress. Ya, flow stress is a function of temperature. Kemudian a hard working temperature. Flow stress also depends on strain rate. Ya, jadi flow stress itu dipengaruhi oleh temperatur. Kemudian hard working temperature. At hot working temperature, flow stress also depends on strain rate. Kalau strain rate meningkat, resistance to deformation akan meningkat. Ya, jadi kalau strain rate yang meningkat, resistance to deformation akan meningkat. Kemudian this is the effect known as strain rate sensitivity. Efek ini. Jadi kalau kita di proses hot working, kita akan punya punya faktor lain ya, selain flow stress yaitu strain rate yang mempengaruhi aliran deformasi dari metalnya. Ini pengertian dari strain rate sensitivity is the effect of strain rate on strength properties. Secara teori, a metal in hard working behave like a perfectly plastic material with strain hardening exponent n equals to 0. Ya. Jadi metal di hot working itu secara teoritis itu harusnya dia berubah plastis secara
seperti aliran air yang kalau kita tuang cetak gitu ya, jadi dia sangat smooth dengan strain hardening eksponen adalah X0. Kemudian maka seharusnya itu continue dulu ya, jadi akan continue untuk mengalir atau membentuk sebuah benda sesuai dengan produk yang kita buat itu ketika stresnya itu sudah tercapai. Jadi kalau stresnya sudah sampai ke tadi adalah flow stress ya, flow stress sudah tercapai, nah harusnya itu material itu kan mengalir sedemikian rupa sehingga dia akan mudah untuk dibentuk gitu ketika stresnya sudah tercapai. Namun di sini karena flow stress of metal is function of temperature and for hot working, flow stress depend on strain rate, jadinya hal ini akan mempengaruhi proses aliran itu tadi. Jadi akhirnya akan seperti ini. Bentuknya. Equation-nya YF sama dengan C. Kemudian strain hardening dengan pangkat M. Strain rate sensitivity exponent. Jadi efek temperature on flow stress. Ya, seperti itu. Jadi semakin tinggi temperaturenya, kalau strain yang kita aplikasikan itu, ya akan dia semakin meningkat flow stressnya. Jadi slope atau increasing temperature ini akan semakin tinggi, jadi kemiringannya semakin tinggi dengan naiknya temperature. Peningkatan temperature akan menurunkan nilai C dan meningkatkan nilai M. Ya, at room temperature, effect of strain rate is almost negligible, jadi diabaikan ya. Jadi untuk room temperature, ya, tadi strain rate itu kita bisa mengabaikannya. Kalau temperaturnya increase, strain rate becomes increasingly important in determining flow stress. Oke, itu untuk materi yang berkenaan dengan materi dasar ya dari metal forming, di mana tadi sudah saya jelaskan mengenai jenisnya ya, ada bulk deformation and sheet metal working, kemudian efek temperatur, dan juga ada pengaruh nilai flow stress, kemudian strain rate, stress strain relation juga, dan juga pengaruh temperature kepada flow stress dan strain rate sensitivity tadi. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Oke, nggak ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Bu. Oke, saya lanjut ke bagian forging. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 2, tapi saya akan menambahkan, tapi sama kok. Apa materi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi sudah mewakili ya. Jadi forging ini adalah merupakan proses pembentukan yang paling tua ya, yang ditemukan di waktu 5000 sebelum Masehi, before century ya, sebelum Masehi. Jadi itu biasanya dulu kalau kita di manusia purba dulu itu adalah menggunakan proses metal forming itu untuk membentuk sebuah peralatan memasak dan juga untuk perlindungan diri, yaitu pisau ya. Jadi untuk berburu, untuk mata panah, untuk pisau, yang apapun untuk memotong itu mereka kan menggunakan metal gitu ya. Terus kemudian dia menggunakan proses tempa untuk proses
bentuk forming atau dengan menggunakan forging. Forging ini kalau yang paling basic itu adalah forging itu kalau kita tahu di besi itu membentuk pisau itu ya, itu kan prosesnya bisa kita katakan sebagai open die forging juga. Dan itu kan proses pembentukan yang seperti itu sudah dikenal di sebelum 5.000 tahun sebelum Masehi. Jadi komponen yang biasanya digunakan adalah engine crankshaft, kemudian connecting rods, gear, aircraft structure component, jet engine turbine spark. Kemudian jadi untuk basic metal industry use forging to establish basic form of large component that are subsequent machines to final shape and size. Jadi biasanya untuk beberapa industri gitu ya, jadi mereka itu menggunakan mesin forging untuk membentuk base-nya dulu. Jadi pembentukannya itu untuk mungkin membentuk silindrikalnya, ataukah kalau semua dia mau membentuk poros bertingkat, begitu ya, dia menggunakan forging terlebih dahulu, yang kemudian untuk mendetailkan produk itu ke ukurannya itu mereka menggunakan proses machining. Jadi tidak menggunakan proses machining dari awal, tapi dia melakukan forging dulu, kemudian dia melakukan proses machining untuk mempercepat. Nah, ini ada tadi ya, sudah saya jelaskan kalau di forging juga, karena juga merupakan proses pembentukan, jadi dia ada cold dan hot forging, atau cold and hot process, begitu ya, jadi tergantung dari temperature, di mana nanti akan ada pengaruh-pengaruh yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa di situ nanti akan ada pengaruh flow stress atau flow strain, strain rate dan juga strain hardening yang terjadi karena proses yang dipengaruhi oleh temperatur. Kemudian di forging itu juga ada berdasarkan alatnya itu ada proses yang hammer dan juga ada press. Tadi ada satu lagi, ada beberapa yang ditambahkan oleh kelompok 2 tadi ya. Jadi di sini saya berarti adalah impact dan juga untuk press forging. Dimana kalau impact itu menggunakan hammer, impact itu berarti dia dalam satu proses untuk membentuk itu dia menggunakan impact load. Jadi beban ini dijatuhkan ke benda kerja secara tiba-tiba. Jadi bukan press dengan pressure, tapi dia frequently proses, jadi on off jadi langsung dia dilepas, itu dia akan mukul, kemudian naik lagi, kemudian mukul lagi, naik lagi, seperti itu. Kalau press itu dia dari ujung sini, dia daya tumpukan dari ujung sini, kemudian dia ditekan secara gradual, secara terus menerus. Tipe forging, jadi ada open die forging, ya seperti yang pernah saya jelaskan tadi. Ada impression die forging, di mana impression ini nanti dia ada cavity, kemudian ada flash yang terjadi. Ya, the surface content cavity or impression that inverted to work part. Jadi bentuknya itu sudah sesuai dengan sesuai dengan bentuk akhirnya. Kalau di open die forging itu di sini bentuknya yang dibuat ini adalah bentuknya sangat sederhana. Jadi untuk memendekkan ini, ya untuk mengubah cross sectionnya ini nanti dia bentuknya berubah seperti apa. Nah, kalau yang di open die forging ini operator yang mengoperasikan harus benar-benar terampil untuk bisa membentuk produk finalnya itu nanti cross section seperti apa. Impression ini berarti dia ada cetakannya bekerja di situ. Kemudian untuk yang flashless forging, dia completely constrained, jadi tidak ada flash yang terjadi. Jadi harus benar-benar diperhitungkan bahwa final part-nya itu sudah sesuai dengan volume. Jadi volume workpiece-nya nanti harus sesuai dengan benda yang akan dibuat, gitu ya. Dan juga tipikalnya dia tertutup cetakannya. Open die forging itu dia compression of work part with cylindrical cross section between two flat dies,
kemudian similar to compression test, deformation operation reduce height and increase diameter of bird. Jadi dia ingin itu dalam biasanya mereduce ketinggian dan juga meningkatkan diameter karena kan karena kan volumenya sama ya. Jadi kalau kita tekan otomatis dia lebih pendek tapi yang bawahnya dia akan lebih lebar. Nah, di sini ada dua kasus yaitu open diverging with no friction dan juga open diverging with friction. Kalau with friction ini maka dia ada sticking effect ya, jadi ada perekatan gitu, pelengketan gitu ya. Kalau dia no friction, jadi dia memang entah itu dilubrikasi atau ini adalah kondisi ideal gitu ya. Pengennya itu seperti ini, tapi ya agak kurang apa namanya. Idealnya memang no friction, frictionnya diabaikan, tapi kan friction selalu ada, jadi dia akan mempengaruhi. Nah, di sini kalau kita bicara dengan no friction, maka homogeneous deformation akan terjadi sehingga radial flow atau perubahannya itu akan uniform. Sehingga kita bisa untuk true strain-nya itu merupakan persamaan epsilon sama dengan ln H0 per H. Nah, seperti ini. Jadi kalau secara ideal kita pinginnya D0 ini nanti berubah menjadi D final, dan secara ini ibaratnya ini untuk kalau dipotong, ya ini berarti ini adalah lingkarannya, ini diameter. Dan ini final size, ini untuk no friction. Nah, kalau semua with friction, nah ini akan menyebabkan barreling effect. Jadi barreling effect ini nanti akan terjadi kalau ada friction between work and die surface constraints lateral flow of work. Nah, ini untuk hot open diverging biasanya itu tadi yang sebelumnya saya juga sudah jelaskan ya, kalau ada panas nanti kan pasti akan terjadi proses ada heat transfer dari die-nya ke materialnya atau ke material ke die-nya, itu akan mempengaruhi banyak sekali properties yang terpengaruh di situ, mulai dari flow stress-nya, strain rate-nya, strain hardening, kemudian stress sensitivity, dan sebagainya. Nah, efek barreling ini menyebabkan sini kondisi dari awalnya harusnya dinya rata gitu, dia harus berubah seperti ini, cekung. Jadi prosesnya itu tidak smooth seperti yang saat no friction. Kemudian untuk compression of work parts untuk yang impression diverging. Jadi ini biasanya untuk impression diverging itu penutupan dari dice-nya itu dia ada parting lainnya. Jadi cetakannya itu adalah biasanya ada di tengah posisinya ini, separuh benda itu ada di punch, separuh benda ada di die gitu. Jadi kemudian ketika kita cetak dia akan berbentuk flash. Nah, flashnya ini nanti akan kita lakukan trimming, pemotongan ya pada akhir proses. Jadi flash ini akan di-trim ya, benar dipotong ketika kita selesai melakukan proses forging-nya. Nah, untuk yang ini masih impression ya. Impression diverging is often performed manually by skilled operator under adverse conditions. Jadi terkadang di impression diverging pun juga masih bisa terjadi unfill gitu ya cavity-nya. Jadi kalau seumpama
di impression diverging ini biasanya memang material yang disediakan itu agak lebih besar dibandingkan dari volume untuk bendanya, volume akhir bendanya. Jadi di situ untuk karena pasti akan tergantung flash di sini. Karena kita tidak bisa mengatur karena ada bukaan atau celah ya yang terjadi antara die dan punch-nya tadi. Keunggulan dari impression diverging ini, dia bisa untuk higher production rates, jadi untuk produksi massal, kemudian less waste material, jadi karena kita tidak terlalu membuang material, ada flash ya, flashnya sedikit saja gitu ya. Kemudian greater strength dan favorable grain orientation in the metal. Limitation-nya, jadi tidak bisa untuk yang benda-benda dengan close tolerance. Kemudian machining often required to achieve accuracy and feature rigid, such as hole, treats, and mating surface that fit with other component. Jadi untuk benda yang buat itu ada hole-nya, ada treat-nya, nah itu kita harus ada proses tambahan dengan menggunakan machining. Nah, untuk yang flashless forging itu compression of work in punch and die during was cavity allow for does not. Jadi di sini work part volume must equal die cavity volume with very close tolerance. Jadi volume antara volume benda kerja dengan volume yang di benda akhir itu harus benar-benar sama. Kemudian ini untuk part geometry that are simple and symmetrical. Kemudian dia often classified as precision forging process. Nah, seperti ini. Jadi biasanya untuk yang simple ya malahan yang ini. Jadi memang kebetulan kalau saya lihat dari proses forging ini kalau bentuknya simple tanpa ada aksen ornamen yang khusus gitu ya, seperti machining nggak bisa. Jadi harus kalau ada lubang yang bentuknya aneh gitu atau permukaan yang harus dihaluskan sekian kekasaran permukaan, maka ya harus ada final machining ya, jadi ada proses tambahan. Nah ini untuk forging hammer, untuk alat ya yang digunakan untuk proses forging. Jadi ada forging hammer, dia menggunakan impact load. Sudah tadi diberikan contoh oleh kelompok 2. Advantage-nya impact energy transmission to fill into floor of building. Jadi karena dia impact ya, jadi energinya itu tidak hanya akan diterima oleh benda kerjanya, tapi juga anvil-nya. Anvil itu dasar dari mesinnya dan juga sampai ke bangunannya. Jadi di sini anvil sama bangunannya juga harus kuat ya untuk mengantisipasi energi transmisi yang dari drop hammer ini kok jika terlalu besar. Nah ini sini. Kalau yang forging press, jadi dia press dari atas ke bawah, kita presskan begitu, kemudian dia akan membentuk sebuah benda ya. Jadi dia press yang di applied itu benar-benar di permukaan dari benda kerjanya ini. Dia bisa menggunakan mechanical press, hydraulic press, atau screw press. Kemudian ada upsetting and heating. Ini untuk bolt ya, untuk untuk baut, kepala baut biasanya. Jadi untuk proses membentuk kepala baut itu ya, jadi dia ada proses yang namanya upsetting and heating. Jadi kita biasanya punya komputer kepala itu ya kan, dia ada sebetulnya kepala bautnya ini benar bisa dicapai dengan proses komputer. Jadi dia dikerjakan secara kontinu, jadi secara massal itu dia bisa digunakan untuk kepala bautnya. Jadi dia
dimasukkan, dia ada stoppernya, kemudian setelah mencapai stoppernya ditutup, dia angkat, terus kemudian nanti dia ditekan sampai membentuk kepala paus seperti ini. Nah, untuk bagaimana example headingnya, ya absurd plugin-nya, nanti bisa yang dilubangi itu bisa die-nya yang seperti ini die-nya yang dibentuk, dan punch-nya ini mengikuti ukuran kepala baut dan die-nya, atau dibuat seperti ini bagi punch-nya dia yang dibuat lubang. Ya, ini punch-nya yang dibuat lubang ini juga pas, dan die-nya yang dibuat lubang ini die-nya. Jadi bisa tergantung gimana nanti. Kalau tadi ya seperti yang kita lihat tadi, kalau semua seperti ini biasanya dia masih ada rawan flash lah di sini, kecil gitu, jadi dia tetap harus ada. Karena di partnya itu biasanya ada sedikit yang keluar. Nah, kalau yang swagging ini dia berputar, proses pengecilan diameter dengan cara diputar gitu ya. Ini hampir mirip dengan tadi ya bar drawing, tapi nggak seperti itu. Maksudnya kalau bar drawing itu kita dorong materialnya, tapi kalau ini die-nya ini berputar, bergerak ke, ini kan fitnya. Ya, die-nya ini berputar sambil ada tekanan begitu ya dari konstruksi material ini, dan ini dimasukkan. Ini die-nya berputar. Gitu. Nanti hasil akhirnya dia akan lebih kecil untuk final diameternya daripada starting diameternya. Nah, proses streaming ini adalah cutting operation to remove flash. Ya, nanti ini dipotong dalam proses streaming. Proses streaming ini adalah proses tambahan. Sebenarnya kok proses streaming ini lebih ke masuk ke sheet metal working. Tapi ini biasanya memang common digunakan untuk tambahan proses di proses forging. Dan ini tadi rumusnya ikut temannya saja, ini kurang lengkap. Oke, ada pertanyaan? Materi nanti akan saya upload ya di Classroom. Nanti teman-teman bisa cek lagi begitu. Untuk materi yang teman-teman presentasi bisa juga di-share lewat grup WhatsApp grup ya. Nanti akan saya masukkan ke Classroom. Untuk materi yang milling sama untuk ujian minggu depan kan kita ke materinya adalah milling sama grinding ya. Itu kelompok yang kemarin presentasi apa sudah store materi ya? Milling? Halo? Sudah store materi belum deh ya? Izin jawab, Bu. Ya. Untuk proses milling sudah dikirim ke grup, Bu, untuk materinya. Oke, materi. Sudah dikirim di grup ya? Nanti saya cari lagi juga. Nanti saya coba tambahkan di Classroom biar ada dokumentasinya di sini. Oke, ada pertanyaan? Untuk kuis, untuk evaluasi ya, evaluasi di minggu depan, close book ya. Jadi close book teman-teman siapkan
apa namanya, nggak perlu siap apa tadi seperti yang kemarin ujian evaluasi dulu. Kalau nanti saya menggunakan Classroom yang mengharuskan teman-teman membuka laptop, nanti akan saya kabarkan. Ruangan kelihatannya belum tahu ya, ruangannya bisa juga ditukar karena kapasitas ruangan di D303 itu kan besar, sedangkan di kelas kita cuma ada 26 orang, kemungkinan bisa juga ditukar. Nanti akan saya informasikan di WhatsApp group. Dari panitia kan kayak minggu depan itu ada ITS ya, jadi ada ITS, jadi ada beberapa kuliah yang evaluasinya dibarengkan dengan penerapan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, baik, saya tutup kelas kita hari ini. Kalau masih ada pertanyaan berkaitan dengan kuis ya, jadi bisa diutarakan di grup, di WhatsApp grup, nanti kita bahas. Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.